Selamat datang kembali teman-teman di channel Box Cyber. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial tentang MikroTik. Pada video kali ini kita akan bahas tentang firewall. Kita buka terlebih dahulu MikroTiknya melalui inbox. Di sini ada satu MikroTik. Kita akan coba buka menggunakan MAC address-nya. Connect. Untuk mengakses firewall, kita pindah ke menu IP, firewall. Nah, dalam firewall filter ada 3 aturan. Yang pertama, di sini ada chain-nya, ada input, output, dan forward, di mana input itu digunakan untuk memfilter inputan, misalnya dari laptop menuju ke router MikroTik. Kemudian yang forward itu digunakan untuk memfilter data yang melewati MikroTik, misalnya dari komputer menuju ke internet, kemudian dari server misalnya di luar sana menuju ke komputer ketika kita ngedownload misalnya. Kemudian yang output itu memfilter yang keluar dari MikroTik. Contohnya misalnya kita melakukan ping dari MikroTik ke Google, kemudian kita melakukan SSH dari MikroTik misalnya ke website lain atau ke laptop kita. Nah, untuk aturan MikroTik itu sendiri, semakin spesifik kita membuat aturannya, itu semakin spesifik pula rules yang kita tambahkan. Kemudian di sini semakin global, artinya semakin sedikit aturan yang kita terapkan, itu aturannya semakin global. Contoh misalnya, ketika kita menggunakan change input, kemudian parameter semua di sini tidak kita isi, kemudian di actionnya kita drop, maka semua inputan atau semua data yang masuk ke MikroTik itu di drop, termasuk di sini DNS ya. Kita akan coba ya. Oke, nah semua inputan ini di drop. Terlihat di sini byte-nya sudah bertambah. Nah, kita akan coba sekarang menggunakan telnet misalnya. Oke, IP-nya adalah 192.168.88.1. Kita coba menggunakan telnet. Di sini tidak terbuka telnetnya. Network error, software cause connection abort. Nah, kemudian kita coba menggunakan SSH. Sini 192.168.88.1 open ya. SSH juga tidak bisa gitu ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan webfig. Tidak bisa juga ya. Nah, sekarang kita coba ping 192.168.88.1 ya. Request timeout. Nah, kemudian bagaimana caranya kita masuk ke MikroTiknya, sedangkan tadi kita sudah blok semua input. Nah, coba kita masuk ke MikroTik menggunakan IP address, connect. Ini juga tidak akan bisa. Caranya kita masuk ke MikroTiknya menggunakan MAC address. Nah, di sini kita sudah bisa masuk karena kita mengaktifkan MAC Winbox. Ya, untuk MAC servernya kita bisa masuk ke menu tools, kemudian di sini ada MAC server. Kita lihat di sini ada MAC Winbox server, allow all. Nah, ini kalau kita matikan, kita nggak akan bisa masuk ke MikroTik lagi karena kita sudah ngedrop input, kemudian MAC servernya pun kita matikan misalnya. Nah, udah, wassalam, kita nggak bisa masuk lagi ke MikroTiknya. Cara satu-satunya adalah reset. Oke, sekarang kita biarkan dulu, kita aktifkan MAC Winbox-nya. Kemudian sekarang kita akan coba membuat rule yang lebih spesifik. Nah, dalam MikroTik itu, filter firewall-nya diurutkan dari atas ke bawah sampai ketemu yang cocok gitu. Nah, sekarang kita akan hanya memperbolehkan IP tertentu. Contoh misalnya di sini kita akan memperbolehkan laptop yang menggunakan IP 172.16.1.2. Selebihnya kita akan drop. Oke, caranya kita buat aturan baru, change-nya input. Kemudian source address-nya 172.16.1.2, action-nya accept. Nah, ini kita tarik ke atas. Nah, ini artinya input dari 172.16.1.2 itu diterima, selebihnya di drop. Nah, kita juga bisa tambahkan di sini log, misalnya terima input dari 172.16.1.2. Nah, ini prefixnya. Kemudian di sini kita kasih log prefix, drop semua. Kita akan coba ya. IP laptop yang ini ya, kita lihat di sini IP yang Windows-nya 192.168.15.101. Kita hanya memperbolehkan atau mengizinkan 172.16.1.2 untuk mengakses ke MikroTik. Sekarang kita akan coba close. Kita buka lagi Winbox-nya, kita akan masuk menggunakan IP address. Nah, tentunya di sini akan diblok router refuse connection. Ya, bisa dilihat ya. Di sini replay. Sedangkan kalau kita menggunakan
Windows untuk masuk, dia gagal tentunya. Ya, seperti ini ya. Sekarang kita coba masuk menggunakan MAC address. Bisa. Dan kita bisa lihat lognya ya di sini. Drop semua input in bridge. Oke, sekarang kita akan coba ubah pengaturannya. Kita ganti di sini. Kita hanya memperbolehkan dari 172.16.1.2 tapi ke service tertentu. Misalnya kita hanya menggunakan webfig. Berarti di sini protokolnya TCP, destination-nya 80. Selebihnya kita akan drop. Mari kita coba. Ini kita coba buka, kita ping di sini RTO. Kemudian kita coba menggunakan metode yang lain. Di sini kita SSH 172.16.1.1 misalnya. Tidak bisa. Kemudian kita coba menggunakan telnet 172.16.1.1. Oke, ini gagal juga ya. Seperti itu. Nah, input filter ini juga berpengaruh ke DNS. Ketika kita browsing misalnya ke luar, misalnya kita buka mikrotik.com. Ini tidak akan bisa karena request DNS juga diblok gitu sama MikroTik. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan rules baru di sini. Ini kita duplikat saja, copy. Nah, di sini kita akan tambahkan ke protokol UDP port 53. Nah, 53 itu adalah port dari DNS. Nah, di sini kita coba tambahkan log DNS. Oke. Ini yang pertama adalah DNS, kemudian di sini kita tambahkan input untuk port 80. Baik, sampai di sini tutorial kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami konsep dari firewall filter. Jika ada yang belum dipahami, nanti bisa teman-teman komen ya, tinggalkan komen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.